Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa kelas 10, di materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang eksponen, perpangkatan, dan bentuk akar. Nanti di video ini kalian ditugaskan untuk mencatat dan juga memperhatikan video tersebut dan juga mengerjakan soal latihan yang akan saya berikan. Oke, saya lanjut. Eksponen dapat diartikan sebagai perkalian atau pembagian bilangan dengan besaran yang diulang-ulang. Sesuai definisinya, eksponen mengandung bentuk perpangkatan dan akar. Jadi dia mainnya pangkat akar, entah pangkatnya min, entah pangkatnya plus, akarnya min, akarnya plus, itu sesuai dengan soal. Nah, ada sifat-sifat perpangkatan atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama contohnya A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A buka kurung M tambah N. Ya, saya ulang, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Maka kalau kita hitung hasilnya, otomatis 2 dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Kalau pangkatnya besar, kalian boleh hitung, kalau pangkatnya kecil, kalian bisa hitung hasilnya. Tapi kalau pangkatnya besar, tidak perlu dihitung. Tergantung dari soal yang nanti akan diberikan. Contoh, 2 pangkat 100, ya udah tidak perlu dihitung. Tapi kalau 2 pangkat 7, selama masih bisa dihitung, silakan dihitung. 2 pangkat 7 itu berarti ya 128. Nah, selanjutnya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Berarti 3 dalam kurung 5 tambah 4. Sama dengan 3 pangkat 9. Nah, ini 3 pangkat 9 terlalu besar, maka tidak perlu dihitung. Cukup seperti itu aja. Nah, contoh selanjutnya adalah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 3. Maka berdasarkan hitungan tetap dihitungnya 2 pangkat 5 ditambah buka kurung min 3. Ingat, plus ketemu min, hasilnya min. Ya, plus ketemu min, hasilnya min. Jadi jadinya 2 pangkat 5 dikurang 3. Sama dengan 2 pangkat 2. Oke. Yang selanjutnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, apa bedanya dengan soal yang di atas? Kalau di sini angkanya beda, maka tidak bisa dihitung seperti rumus yang ada di atas. Jadi kalian kalau soal seperti ini beda angkanya, di sini bawahnya beda angkanya, ya udah hitung biasa ya, 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. Maka hasilnya 36. Oke. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah rumusnya sifatnya A pangkat M per A pangkat N. Ya, atau A pangkat M dibagi A pangkat N. Bebas salah satu. Sama dengan A pangkat M dikurang N. Ya, jadi kalau perkalian dia dikali, kalau perkalian dia ditambah, kalau pembagian dia dikurang. Contoh 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 7 dikurang 3. Sama dengan 2 pangkat 4. 3 pangkat 6 per 3 pangkat 3. Berarti 3 buka kurung 6 dikurang 3. Hasilnya 3 pangkat 3. Yang selanjutnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat min 3. Nah, pembagian seperti ini dengan bagi seperti ini itu sama saja, tidak perlu bingung. Berarti di sini 2 pangkat 2 bagi ini berubah jadi min. Di sini ada min lagi. Min 3. Min ketemu min. Hasilnya plus. Ya, saya ulang. Min ketemu min, hasilnya plus. Dari mana? Min yang ini dari bagi. Min yang ini memang sudah dari soal. Ya. Nah, otomatis jadinya 2 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32.
Oke, saya lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M pangkat N. Jadi kalau ada pangkat di atas pangkat, maka hasil hitungannya adalah perkalian. M kali N. Kalau yang nomor 1 tadi, pangkatnya sejajar, tapi bentuknya perkalian, maka ditambah. Kalau yang nomor 2, pangkatnya sejajar, tapi dibagi, berarti dia dikurang. Kalau ini, pangkatnya, di atasnya ada pangkat lagi. Nah, bertingkat. Maka dia dibentuknya jadi perkalian. A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 2 pangkat 3. Maka kalau kita hitung hasilnya 2 buka kurung, 2 dikali 3. Jadinya 2 pangkat 6. Nah, yang selanjutnya 3 pangkat min 2 pangkat min 1. Berarti 3 min 2 dikali min 1. Min 2 kali min 1, min ketemu min plus ya. Jadinya 3 pangkat 2 kali 1. Hasilnya 3 pangkat 2. Yang selanjutnya 5 pangkat min 2 pangkat min 2. Berarti 5 pangkat min 2 dikali min 2. Hasilnya 5 pangkat 2 kali 2. Hasilnya 5 pangkat 4. Ya, cara menghitungnya jelas ya. 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Bukan 5 kali 4 ya. Tolong dipahami. Ya, bahwa rumusnya itu kalau berpangkat itu dikalinya berulang. Ingat, bahasa yang tadi adalah berulang. Ya, bukan 5 pangkat 4, 5 kali 4. Bukan. 2 pangkat 7, 2 kali 7. Bukan. Ya, 2 pangkat 7 berarti 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Jangan sampai salah. Ya, selanjutnya adalah sifat yang keempat. A pangkat M kali B pangkat N pangkat P. Nah, di sini angkanya berbeda. Jadinya A MP, MP itu adalah M kali P dikali B NP. B NP, NP itu N kali P. Contoh 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4, buka kurung pangkat 2. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2. Dikali lagi, dikali yang ini dari sini. 3 pangkat 4 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8. Silakan hitung hasilnya berapa. Itu dijabarkan sendiri oleh kalian masing-masing. Oke, yang selanjutnya 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 4 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 5 kali 3 dikali 5 pangkat 4 kali 3. Berarti hasilnya 3 ya, jadinya berapa ini? 3 pangkat 15 dikali 5 pangkat 12. Nah, ini kan terlalu besar, tidak perlu dihitung hasilnya, cukup seperti itu saja. Oke, yang selanjutnya adalah tentang sifat selanjutnya atau sifat kelima. Sifat kelima yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat P per B pangkat N dalam kurung pangkat P. Nah, kalau dihitung jadinya A pangkat M kali P per B pangkat N kali P. Nah, berarti kalau saya tulis contohnya adalah 3 pangkat 7 per 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Berarti kalau saya tulis adalah 3 pangkat 7 dikali 2 per 2 pangkat 3 dikali 2. Berarti hasilnya 3 pangkat 14 per 2 pangkat 6. Oke, untuk yang B-nya atau yang di bawahnya silakan dicoba nanti sebagai pembelajaran. Nomor 6 adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini kalian harus tahu dan mengerti bahwa semua yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1. Ya, dengan contoh 4 pangkat 0 sudah pasti 1, tidak perlu dihitung lagi. 5 pangkat 0, 1. Bahkan kalaupun saya bikin 100 pangkat 0, maka tetap hasilnya 1. Ya. Nah, itu sifat ke-6. Sifat ke-7 adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh di sini 2 pangkat min 3
sama dengan, jadi minnya biar hilang, jadi positif. 1/2 pangkat 3. Jadi pangkatnya minnya jadi negatif, jadi positif. Jadi hasilnya 1/8. Ya, jadi kalau pangkatnya min, supaya jadi positif diturunin ke bawah. Atasnya jadi tambah 1. Nah, kalau 3 pangkat min 7, silakan nanti dicoba. Hasilnya berapa? Ya, nah bagaimana kalau saya kasih contoh yang seperti ini? Ya, kalau saya kasih contoh seperti ini, 2/3 pangkat min 2. Berarti kalau saya tulis 2 pangkat min 2 per 3 pangkat min 2. Nah, kalau seperti ini, kalau seandainya atas bawahnya itu sama-sama min, maka tinggal dibalik saja, diputar. Yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ya, seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah sifat ke-8. Sifat ke-8 adalah dibaliknya. 1/A pangkat min N, supaya di bawah ini min, jadi positif berarti A pangkat N. Contoh, 1/3 pangkat 2. Nah, supaya dia positif, pindahin aja langsung ke atas. Jadinya 3 pangkat 2 per 1. Ya, atau 3 pangkat 2 saja juga cukup. Ya, satunya nggak usah dihiraukan juga nggak apa-apa. Atau 1/2 pangkat min 5 berarti hasilnya 2 pangkat 5. Kalau seandainya, contoh seandainya, kalau seandainya 3 pangkat min 2 per 3. Nah, kalau kayak gini berarti ini pindahin ke bawah. Ya, jadi, maaf ini 3 pangkat min 3 misalnya. Ini pindahin ke bawah, ini pindahin ke atas. Jadinya 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Atau misalnya yang satu lagi, 2 dibagi 3 pangkat min 2. Nah, 2-nya ini kan udah positif, jadi tetap ditulisnya 2. Jangan dipindahin ke bawah. Sedangkan, ini kan dia negatif. Supaya positif kan harus dipindahin ke atas, ke tempatnya si 2. Maka dia harus dipindahin ke atas, jadinya dikali 3 pangkat 2. Jadinya 2 dikali 9 sama dengan 18. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang nomor 9 terakhir adalah A pangkat M per N sama dengan akar dari N-nya di dalam sini, dalam akarnya. M-nya itu di dalam si akar, N-nya itu di luar akar. Nah, 2 pangkat 5 per 6. Berarti kalau saya akarkan, 5-nya ada di luar akar, 2 pangkat, oh maaf terbalik, 6-nya ada di luar akar. Saya ulang ya, 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 6-nya ada di luar akar, di sini 2 pangkat 5. Termasuk 3, 7 per 6. Ya, nanti silakan dicoba. Nah, kalau yang 21/2 ya berarti akar 2-nya di luar, 2 pangkat 1. Atau kalau biasa orang sebut akar 2 itu adalah kuadrat. Jadi kamu tulisnya cuman akar 2. Boleh salah satu ini. Ya. Oke. Demikian itu dari saya. Nanti jikalau ada yang ingin bertanya bisa lewat chat pribadi atau chat di grup. Nanti akan saya berikan soal sebagai latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.